Part 7. Setelah resmi cerai, aku mulai menyusun langkah. Masih ada sisa uangku. Aku ingin tinggal di desa ini saja. Entah kenapa aku ingin melihat Rizal dan Rina menderita. Jahatkah aku? Canak, tolong beli saja rumah ini daripada jatuh ke rentenir, kata ibunya Rizal di suatu hari. Wah, emang berapa utangnya ke rentenir, Mak? Tanyaku penasaran. 30 juta tambah bunga jadi 34 juta, kata ibunya Rizal. Baik Bu, aku bayar, tapi aku ingin surat lengkap dengan tanda tangan Rizal dan Rani, kataku kemudian. Ini kesempatanku mengusir Rizal dari rumahnya sendiri. Lagi pula rumah ini dulu direnovasi pakai uangku. Tak ada pilihan lain, Rizal terpaksa setuju. Begitu juga Rina. Rumah itu akhirnya milikku. Setelah ku bayar lunas utang ke rentenir, ku kasih mereka 16 juta lagi. Aku minta rumah ini segera dikosongkan, kataku begitu serah terima surat. Apa? Mata Rina melotot. Iya, aku ingin kalian pergi dari rumah ini. Ini rumahku, aku memperjelas ucapan. Tega kali kau, Canak, kata Rizal. Tega? Iya, masa kau usir kami dari rumah sendiri, sambung Rina. Yang tega itu kalian. Aku banting tulang di negeri orang. Kalian malah menghamburkan uang yang kukirim. Kau malah poya-poya. Kalian gunakan ibu untuk meminta padaku, padahal uangnya untuk kalian, kataku setengah berteriak. Akhirnya Rizal dan Rina pergi dari rumah itu. Akan tetapi ibu mereka tak sampai hati aku mengusirnya. Rizal pergi ke rumah Mina, sedangkan Rina pergi entah kemana. 2 hari kemudian beredar gosip di Sentoro desa. Aku punya hubungan khusus dengan kepala desa. Ibu-ibu ramai membicarakan pandangan mereka seperti lain padaku. Pantasan dia ceraikan Rizal ya, ternyata ada yang lebih kaya. Terdengar suara ibu-ibu ketika aku belanja ke warung. Wajarlah si Rizal diceraikan, istrinya banting tulang. Dia kawin lagi pakai uang istrinya, kata ibu-ibu yang satu. Duh, mereka bicarakan aku seakan-akan aku tak ada di situ. Iya kan, Canak? Buat apa pengangguran kalau ada kepala desa, kata ibu penjaga warung. Hehehe, aku hanya tersenyum. Sungguh aku baru tahu ternyata kepala desa itu seorang duda. Ternyata istrinya sudah meninggal setahun lalu. Aku baru tahu karena gosip orang. Hubunganku dengan kepala desa tak lebih, hanya hubungan biasa. Aku tak pernah tanya soal status dudanya, tak pernah pula dia cerita. Akan tetapi aku rasakan juga perlakuannya padaku. Dia begitu baik dan selalu bantu masalahku. Hubunganku dengan kepala desa sudah tersiar ke seluruh desa. Anehnya hubungan yang tidak ada yang jadi bahan cerita orang. Entah dari mana sumber cerita aku tak tahu. Akan tetapi aku merasa tak nyaman juga. Apalagi aku hanyalah pendatang di desa ini. Sawit itu akhirnya ku beli. Tohir kepala desa itu mengurus semua surat-suratnya. Akhirnya aku jadi juragan sawit di desa ini. Punya 2 rumah dan kebun sawit. Punya karyawan kebun 3 orang. Rina datang lagi. Mantan adik iparku itu mungkin sudah kehabisan duit lagi. Begitu dia datang langsung kusambut dengan usiran. Aku baru tahu ternyata dia yang coba menyebarkan gosip tentangku di desa ini. Untunglah warga desa tak begitu peduli. Seperti ibu tukang warung bilang, hal yang wajar bila ada duda dan janda memiliki hubungan khusus. Selama masih wajar, akan justru dijodohkan orang dengan kepala desa itu. Kata mereka, aku dan Tohir pasangan serasi. Jangan coba-coba datang kemari lagi, kataku begitu dia datang. Siapa kau larang-larang aku? Dia masih saja begitu. Iya, inilah aku, pemilik rumah ini, kataku dengan tenang. Aku mau bertemu ibuku, kata Rina seraya masuk rumah. Ibu mereka memang tetap tinggal di sini. Bahkan aku memenuhi kebutuhan ibu mereka. Dengan imbalan ibu itu mengurus rumah. Kau memang monster. Ibu mertuamu pun kau buat jadi pembantu, kata Rina begitu melihat ibunya sedang mengepel. Hahaha, terserah kau mau ngomong apa. Cepat-cepat pergi dari sini.
kataku lagi. Ternyata Rina mau minta uang lagi pada ibunya. Dasar memang anak tak tahu diri. Sudahlah, kerjanya selalu keluyuran. Ibu mereka yang sudah tua pun masih diberatkan. Rina sudah tamat SMK, akan tetapi tak mau kerja. Setiap hari kerjanya keluyuran dengan motornya. Dia tak sadar motornya itu pun dibeli orang tuanya hasil menggadaikan rumah. Miris memang. Malam harinya kami tidur berdua dengan ibunya Rijal. Ada yang ketuk pintu. Kulihat jam sudah jam 1. Ibunya Rijal berdiri hendak membuka pintu. Aku mencegah, lebih baik diintip dulu siapa yang datang. Lewat celah jendela aku coba melihat keluar. Dua pria tak dikenal sedang berdiri di depan pintu. Aku khawatir sekali. Pintunya tak jadi kami buka. Mereka terus mengetuk. Udah, mungkin orang yang butuh pertolongan, kata ibunya Rijal seraya membuka pintu. Aku tak dapat mencegah lagi. Akan tetapi begitu pintu terbuka tak ada orang di luar. Padahal jelas tadi kulihat dua orang pria. Wah, siapa mereka?